Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudera. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya dipimpin oleh Zikri, silakan. Baik, mungkin sebelum melakukan pembelajaran ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Zikri. Bapak harap kalian masih semangat dalam belajar mengenai sejarah ya. Dan nantinya di akhir sesi akan ada reward atau hadiah yang akan Bapak bagikan. Baik, Mobil apa Pak? Mobil apa boleh Pak? Nah, sebelumnya Bapak absensi dulu ya. Pak. Akil. Oke, hadir. Farhan. Hadir Pak. Rizka. Rizka. Hadir. Siti Fadila. Ya kenapa? Tumpangan dong. Kusenda. Alfa. Iya Pak. Masih oke Pak. Keringan Pak. Kemudian Cindy. Hadir Pak. Mendra. Hadir Pak. Adi Putra. Hadir Pak. Ahmad Nurholis. Hasan Pak. Dio. Dion. Hadir Pak. Oke. Rizal. Kondangan. Kondangan. Iya. Waduh, dia mementingkan kondangan daripada masuk sekolah ya. Desri. Sama Pak, kemarin kita Sama. Zikri. hadir Pak. Apa masih ada yang belum Bapak panggil? Pak, nama saya belum Pak. Siapa ya? Lupa Pak. Mas, Pero Naing Pak. Oh iya, Naim. Ya Pak, ada juga Pak, 2 menit tindakan Pak. Oh, murid baru. Murid baru ya? Iya. Siapa namanya? Titi Rahasati. Sama yang satunya? Oh, saya. Oh iya, Titik sama Seskia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melakukan pembelajaran dengan metode pair teaching. Metode pair teaching ini nantinya Bapak akan bagi 3 kelompok. Setiap kelompoknya nanti akan ada tutor. Tutor ini sebagai membantu bagi kalian nantinya. Bapak. Jadi pada kali ini kita akan membahas mengenai penjelajahan samudra, kemudian kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan kedatangan bangsa Belanda ke Jambi. Yang pertama penjelajahan samudra. Ada yang tahu penjelajahan samudra ini apa? Jadi penjelajahan samudra adalah penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia. Penjelajahan samudra ini bisa disebut dengan The Age of Discovery. Ya, ini berlangsung selama kurang lebih dari abad 15 sampai pertengahan abad ke-18. Faktor-faktornya yaitu yang pertama adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Kemudian jatuhnya Konstantinopel, ibu kota imperium ke tangan dinasti Umayyah atau Turki. Yang ketiga adanya keinginan mengetahui lebih jauh mengenai rahasia alam semesta, keadaan geografi dan bangsa-bangsa yang tinggal di belahan bumi lain. Kemudian adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah.
Kemudian ada kisah penjelajahan Marco Polo pada tahun 1254 sampai 1324. Kemudian ingin memperoleh keuntungan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian adanya teori Copernicus dan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat. Kemudian ada semangat Wiji, gold, glory, dan gospel. Dan yang terakhir kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dengan sudah bermajunya ilmu teknologi ini, mereka membuat kapal-kapal dan sudah mengetahui arah mata angin. Jadi mereka tahu kapan untuk berlayar dan kapan untuk tidak. Kemudian latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ada beberapa sebab yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu runtuhnya kekaisaran Romawi. Romawi ini merupakan kekaisaran yang terletak di Eropa, tepatnya di Italia yang ibu kotanya di Roma. Kekaisaran Romawi ini mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah Kekaisaran Romawi ini runtuh pada tahun 476, berakibat pada kemunduran jaringan perdagangan antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Nah, dari sinilah para orang-orang mulai datang ke Indonesia untuk mencari bahan-bahan ataupun kebutuhan. Jadi inilah peta dari kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, penyebab kedatangannya bangsa Eropa ke Indonesia yaitu perang salib. Perang salib ini merupakan perang yang melibatkan masyarakat Eropa dengan masyarakat melawan Turki, Seljuk, dan Eropa Arab. Perang ini disebut perang salib oleh orang yang beragama Kristen dan perang suci yang disebut oleh orang Muslim. Ada beberapa faktor penyebab perang salib. Di antaranya adanya larangan bagi penjara-penjara Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Kemudian yang kedua, jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol yang telah 7 abad berkuasa. Yang ketiga, Paus Urbanus berusaha untuk mempertahankan kembali gereja Roma, bukan gereja di Romawi Timur seperti di Konstantinopel, di Yerusalem, dan Alexandria. Dampak dari adanya perang salib ini, jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus, apalagi dengan dikuasainya Konstantinopel. Maka para pedagang Eropa ini mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan upah secara langsung. Kemudian bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur. Kemudian adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap orang-orang Muslim karena kekalahannya. Ini merupakan lukisan dari perang salib. Kemudian yang ketiga, penyebab dari datangnya bangsa Eropa ke Indonesia yaitu jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani atau Ottoman. Jadi pada tahun 1453, Khalifah Utsmania yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk ke wilayah kerajaan Romawi. Penaklukan ini dipimpin oleh
Sultan Muhammad II dalam bidang Muhammad II dan menimbulkan kesulitan. Perang ini menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Para pedagang dari Eropa tidak mendapatkan akses untuk berdagang di kota pelabuhan Istanbul. Inilah lukisan dari penakluk Konstantinopel. Itu gambar Sultan Al-Fatih ya? Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang mana Pak? Ini. Nah, dari sebab itulah maka bangsa-bangsa Eropa mulai datang ke Indonesia dengan itu. Ya, dari salah satunya mencari bahan-bahan rempah-rempah ataupun kebutuhan yang lainnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke penjelasan masuknya Belanda ke Jambi. Jadi kemajuan ekonomi di Jambi pada masa awal menjadi ketertarikan Belanda dalam ekspedisinya untuk mencari rempah-rempah ke Jambi. Belanda yang datang ke Jambi sebagai perusahaan dagangnya yaitu VOC tidak dapat bersaing dengan para pedagang Cina yang telah diterima masyarakat Jambi sebagai perantara dagang dan sanggup memonopoli dagang di wilayah Jambi. Berdirinya VOC pada tahun 1602 mulai mencari daerah penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1615 kapal dagang Belanda sampai ke Amsterdam datang ke pelabuhan Jambi. Mereka mendirikan loji atau kantor dagang. Inilah rempah-rempah yang mereka cari atau bangsa Eropa yang baik, itulah penjelasan sedikit mengenai penjelajahan samudra, kemudian kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan kedatangan bangsa Belanda ke Jambi. Apakah masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang kurang jelas? Jika tidak ada, Bapak akan membentuk kelompok ya. Nantinya Bapak akan memberikan tugas untuk memahami subbab dan nanti ada soal juga yang Bapak bagikan dan nanti kalian akan presentasikan di depan kelas. Baik, untuk kelompok pertama yaitu ada Dio, Zikri, kemudian siapa? Adi, Pak. Farhan. Mungkin Pak, Dan semua bantu Pak. Jadi nanti setiap kelompoknya ini akan ada tutor. Tutor ini bertugas untuk membantu kalian memahami subbab materi dan membantu menjawab soal-soal yang Bapak berikan. Jadi kelompok pertama batas Fadilah sini, kemudian kelompok kedua dari Cindy sampai Mendra dan kelompok ketiga ini 3 orang. Baik Pak, siapa? Sisaannya Pak. Kelompok 1 ini tutornya Akil, kemudian kelompok 2 Siti Fadila dan yang kelompok ini ketiga sisa Adi. Oh iya, sebagai tutor. Baik Pak. Tolong untuk sini merapat. Pak, untuk isinya Pak dikumpulnya pada saat ujian tes Pak. Nanti langsung dipresentasikan di depan kelas ya. Ini soalnya Adi. Apa ya? Waduh. Ini Iya.
Di sini Bapak akan memberikan waktu 15 menit ya untuk memahami subbab dan mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan. 3 detik aja cukup nih. Taruh dulu. Contohnya berkaitan. Oh, sini. Jawabannya ini C dong jawabannya tuh. Jawabannya C. Jawabannya apa D? Ini E. Apa kau jawab D? Halo guys. Iya. Ya, gimana perkembangan yang Iya Pak, dari hasil diskusi kami ya Pak. gimana Kim sebagai tutornya? Iya Pak, jadi tadi sudah saya terangkan cara menjawab pertanyaan gitu dan saya rasa semuanya sudah dimengerti dengan baik juga siswa. Saya juga sebenarnya. Ya gitu Pak. Oke. Dijawab semua ya. Untuk kelompok 2 gimana Fadila sebagai tutornya? Aman kok Pak ini Pak. Siap. Ini ada yang kurang jelas, Pak. Nanti ya. Gimana? Kok sebelah situ ribet sekali ya? Kelompok 2 udah pada jelas sudah. Sudah dijelasin sama tutornya? Sudah Pak, siap. Gimana kelompok terakhir ini cowok bertiga? Ini Pak, ini nomor 1 Pak. Ya. Tapi ini nomor 1 juga Pak. Oh ini maksudnya ini kan ini nomor 4, ini poin 1. Ya, itu Pak. ya Pak. Oke Pak. Jadi gimana udah memahami subbab materi yang telah Bapak berikan dan soal-soalnya sudah dijawab? Sudah semua. Ini drag Jadi Adi sebagai tutor sudah menjalankan tugasnya tadi ya? Iya Pak, kami tadi sudah mengisi soal-soal yang telah disediakan. Oke ya. Bagus. Baik Pak, kami yang kerjain ini Pak, bukan Adi. Baik, masih ada waktu 5 menit lagi ya untuk mengerjakan soalnya. Baik Pak. Kami tutor kami memang mau sesuai dengan apa tuh? Masih sesuai dengan kurikulum. Enak lagi kan? Mungkin sudah bisa waktunya ya. Jadi, siapa dulu? Kelompok dulu yang mau maju. Kami Pak. Tiga. mengeluarkan diri Pak. Iya. Jangan Adi-adikan sebagai tutor. Jadi ini bagi gue Pak. Satu orang saja perwakilan.
lain. Ini langsung jawab atau disebutkan pertanyaan Pak? Pertanyaan. Pertanyaan atau jawaban dulu ya? Iya. Oh, Pertanyaan langsung jawaban. Iya. Masih berdepan. Ini masalah Pak? Iya. Satu. Satu. Oke Pak. Langsung ditarik apa apa? Nggak ngajak semuanya. Ini sampai. Iya, lanjut Pak. Ini sampai. Satu aja. Oh, ini alamat itu umum ya paling ya. Iya. Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan jawaban dari kelompok ketiga yang diketuai oleh Adi untuk jawaban dari kelompok ketiga Pak. Untuk yang nomor satu Pak, runtuhnya Kekaisaran Romawi Pak membawa dampak keseluruhan bagi bangsa Eropa. Di zaman ini itu dinamakan dengan Dark Age Pak. Nah itu Pak. Untuk Jadi yang apa? Jawabannya? jawabannya yang D Pak. D. Yang Dark Age Pak itu Pak. Oke. Lagi Pak. Terus lanjut. Untuk yang nomor dua Pak, itu perang salib atau perang suci antara orang Eropa melawan Turki Pak. Turki Seljuk dan orang-orang Arab membawa dampak bagi sejarah dunia. Yaitu itu jawaban kami Pak dari Adi dan Naim Pak. Tadi agak berselisih Pak. Itu jawabannya yang kami tentukan itu nomor D Pak. Yang D. Terputusnya jalur perdagangan Asia dan Eropa. Oke. Lanjut. Untuk yang nomor 3 Pak, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak. Itu kalau dari jawaban kami sebagai penuturan Pak, itu yang A Pak, yang kemajuan kota Konstantinopel. Oke. Lanjut. Dan nomor 4 Pak, perhatikan data berikut ini. Adanya semangat penaklukan. Yang kedua jatuhnya Kekaisaran Romawi. Yang ketiga itu adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang keempat ada perang salib. Yang kelima itu ada semangat 3G, yaitu God, Glory, Gospel. Dari pernyataan di atas, yang menjadi pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah itu dari Naim tadi Pak, menunjukkan itu yang D Pak. D, yang 2, 3, 4 Pak. Nah, untuk yang nomor 5 Pak, salah satu penyebab terjadinya perang salib adalah kalau yang ini dari saya Pak, itu jatuhnya dinasti Umayyah di Spanyol Pak. Itu dari Pak. Itu tadi kami berdiskusi Pak yang awal. Baik. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari diskusi kelompok 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa? Kedua ya? Oke, lanjut silakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal pertama, tentunya Kekaisaran Romawi membawa dampak kesulitan bagi bangsa Eropa. Zaman ini dinamakan kelompok kami menjawab C, yaitu kolonialisme. Nah, untuk nomor 2, perang salib atau perang suci antara orang-orang Eropa melawan Turki, Seljuk dan orang-orang Arab membawa dampak bagi sejarah dunia, yaitu kelompok kami memilih D, terputusnya jalur perdagangan Asia dan Eropa. Nomor 3, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak. Kami memilih E, yaitu penjelajahan samudra oleh bangsa Barat. Nomor 4, perhatikan data berikut. Yang pertama adanya semangat penaklukan. Yang kedua jatuhnya Kekaisaran Romawi. Yang ketiga adanya keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang keempat perang salib. Yang kelima semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Dari data di atas yang menjadi pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah kelompok kami menjawab C, 1, 3, dan 5. Untuk nomor 5, salah satu penyebab terjadinya perang salib adalah kami memilih A, jatuhnya di dinasti Umayyah di Spanyol. Baik. Lanjut. Kalian biasa
sepatu. Tadi itu banjiran, Pak. Banjiran katanya. Benar apa garis salib kok? Lain kali pakai sepatu ya. Sepatu, Kalau Pak. besok masih pakai solo, Bapak suruh keluar. Buang saja ya. Bagaimana di sini saya perwakilan dari satu akan menjawab pertanyaan pertama. Tentunya Kekaisaran Romawi membawa dampak kemunduran bagi bangsa Eropa. Zaman ini dinamakan jawabannya itu adalah D, Dark E. Yang kedua itu adalah perang salib atau perang suci antara orang Eropa melawan Turki Seljuk dan orang-orang Arab membawa dampak bagi sejarah dunia, yaitu jawabannya adalah E. Jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Untuk soal nomor 3, jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Turki Utsmani membawa dampak, jawabannya adalah C. Larangan bagi peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Pertanyaan keempat, dari data di atas yang menjadi pendorong bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudera adalah sebelumnya saya akan membacakan data-datanya. Yang pertama itu adanya semangat penaklukan atau reconquista. Yang kedua jatuhnya Kaisar Romawi. Yang ketiga adanya keinginan untuk mendapatkan rempah. Yang keempat perang salib. Yang kelima semangat menjaga gold, glory dan gospel. Nah, jadi jawaban yang benar dari data tersebut adalah C, 1, 3, dan 5. Untuk soal yang kelima, salah satu penyebab terjadinya perang salib adalah jawabannya D, tutupnya Konstantinopel bagi pedagang Eropa. Jawabannya kumpul biar Bapak nilai. Kak. Terima kasih ya. Oke baik, jadi di antara tiga kelompok ini yang jawabannya benar yaitu kelompok tiga ya. Kami yang beri semangat Pak, kami yang letak salahnya kami dari mana Pak? Masalah di nomor 1 dan 2. Wah, Aduh. Jadi sebagai hadiah mobil kelompok Jawabannya dipaksa dong. maju. Iya. Mau juga. Mau pengen juga. Disuruh ini. Jadi untuk kelompok yang belum mendapatkan hadiah, Bapak harap pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat dalam belajar ya. Karena nantinya akan ada hadiah yang lebih menarik lagi. Wow.
Itulah sekian pelajaran pada siang hari ini. Bapak tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.